Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Septiawan dengan NPM 20100701 Di sini saya akan menjelaskan mengenai stepwise dalam penanggulangan penyakit tidak menular. 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan stepwise. Stepwise merupakan fleksibel tool yang digunakan untuk asesmen faktor risiko penyakit tidak menular, di mana setiap negara pelaksanaannya dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Stepwise merupakan sistem surveillance untuk faktor risiko penyakit kronis yang didesain untuk negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Surveillance dengan pendekatan stepwise ini bermanfaat dalam menentukan prioritas penyakit, mengetahui besaran suatu penyakit, serta untuk implementasi dan evaluasi program penanggulangan penyakit tidak menular. Stepwise mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya metode dan kuesioner yang sudah terstandarisasi, lebih fleksibel untuk diadaptasi oleh masing-masing negara, serta lebih sederhana. Soal kedua, mengemukakan langkah-langkah stepwise dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Step 1 merupakan pengumpulan informasi umum individu terkait faktor risiko dengan pengisian kuesioner. Faktor risiko tersebut antara lain data sosioekonomi, konsumsi tembakau dan alkohol, data kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan konsumsi buah, sayur, garam, dan gula. Step kedua merupakan tambahan informasi pada step 1, yaitu berupa pengukuran fisik terhadap individu seperti pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Lalu step 3 merupakan gabungan step 1 dan step 2, serta menambahkan pengukuran klinis biokimia seperti pengukuran kadar kolesterol, gula darah, serta pengambilan sampel darah untuk pengukuran lipid darah. 3. Mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh masalah-masalah pada stepwise. Yang pertama, kadar atau petugas kesehatan yang belum terampil. Belum semua petugas kesehatan mengerti dan terampil tentang teknologi informasi, serta belum semua petugas tersebut mengikuti pelatihan stepwise penyakit tidak menular yang berbasis web. Contohnya, petugas puskesmas yang kurang paham dan pandai dalam analisis data berbasis web. Lalu yang kedua, data tidak lengkap. Pengulangan rekap data atau input data tidak lengkap serta tidak tepat waktu karena masih ada kewajiban pengumpulan data secara manual, sehingga adanya input data yang tidak lengkap, maka hasil analisis juga tidak lengkap. Contohnya, puskesmas dan dinas kesehatan belum melakukan interpretasi data karena data yang dihasilkan tidak lengkap. Lalu yang ketiga, indikator cakupan pemeriksaan tidak dapat dinilai. Data demografi meliputi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Umumnya belum dimasukkan oleh kader atau petugas di tingkat desa atau posbindu penyakit tidak menular. Contohnya, pemeriksaan di puskesmas atau posbindu penyakit tidak menular tidak dapat dinilai karena sulitnya mendapatkan data jumlah penduduk. Untuk soal yang terakhir, mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh tantangan-tantangan dalam stepwise. Yang pertama, sistem surveillance dengan pendekatan stepwise masih lemah. Program penanggulangan penyakit tidak menular di tingkat pusat telah mengembangkan sistem surveillance terkait penyakit tidak menular dan faktor risikonya secara online. Namun, sistem surveillance dengan pendekatan stepwise ini belum dapat berjalan efektif apabila banyak daerah-daerah yang mempunyai keterbatasan akses internet dan listrik. Contohnya, daerah terpencil yang sulit akses listrik sehingga surveillance di daerah tersebut sulit berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, keterbatasan data dan manajemen pelaporan. Pencatatan dan pelaporan masih mempunyai banyak keterbatasan di setiap tingkatan program penanggulangan penyakit tidak menular. Hal ini berkaitan dengan kapasitas tenaga pendukung, di mana sebagian besar kader atau petugas yang belum memahami pentingnya data yang akurat dari pencatatan. Contohnya, kurangnya data yang didapat di puskesmas karena pencatatan masih dilakukan secara manual. Baiklah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.